Kita punya urusan yang harus kita selesaikan. Tahu apa? Urusan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu lebih penting untuk kita omongkan daripada urusan yang bukan urusannya kita. Masuk ke ranah privasi orang lain, itu kita nggak dihalalkan. Jangankan kita jadikan sebagai bahan perbincangan. Kita ngintip dari luar, pintu rumah orang kebuka. Kita ngintip ke dalam, hadza dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sangat dilarang. Berarti maksudnya apa? Kita masuk ke ranah privasi orang lain. Mata kita ngelihat pintu yang ngablak kebuka, kita lihat ke dalamnya, dilarang oleh agama. Bagaimana halnya menjadikan ranah privasinya orang sebagai bahan pembicaraan? Hadza dosanya besar di sisi Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, barusan dibacakan di dalam kitab Nasaihid Diniyah yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad tentang suatu perkara yang sangat penting. Apa itu? Tentang lisan. Tentang lisan yang bentuknya mungil tetapi dampaknya amat sangat besar, sampai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yadmanu li ma baina lihyaihi wa ma baina farjaihi adman lahu bil jannah. Nabi SAW mengatakan, barang siapa yang bisa menjamin untukku apa yang diapit oleh kedua rahangnya dan apa yang diapit oleh kedua fakhideh, kedua pahanya, artinya lisan dan kemaluan, maka aku akan menjamin baginya surga, kata Nabi Muhammad SAW. Ini perkara nggak sembarangan. Wahal yakubun nas finnar ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, ketika beliau berdialog dengan Sayyidina Mu'adz bin Jabal, beliau berpesan kepada Sayyidina Mu'adz sambil memegang lidahnya Mu'adz, ditarik lidahnya Mu'adz oleh Nabi Muhammad SAW, ditarik dan mengatakan, ya Mu'adz, kuffa alaika hadza, jaga olehmu ini lidah. Terus Sayyidina Mu'adz mengatakan, ya Rasulullah, wa hal nu'akhadhu bima tatakallamu bihi alsinatuna, apakah kita kelak akan dihukum oleh Allah atas setiap apa yang kita ucapkan dengan lisan kita? Maka Nabi SAW mengatakan, wa hal yakubbun nas fin nari ala wujuhihim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Nabi mengatakan, ya Mu'adz, bukankah mereka yang tersungkur di dalam jurang api neraka, di atas wajah mereka, di atas ubun-ubun mereka, apalagi sebabnya kalau bukan karena dampak dari ucapan mereka? Nabi SAW bilang di dalam hadisnya yang sahih, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Nabi mengatakan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia berucap yang baik atau diam. Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Adhkar, di dalam kitab Riyadhus Shalihin wa ghairihima, beliau menegaskan, seorang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, ketika akan berbicara, hendaknya dia berfikir dan merenung sebelum dia utarakan apa yang dia ingin ucapkan.
Apa yang dia fikirkan dan dia renungkan, ucapan yang akan dia ucapkan, apakah dia bisa memastikan akan membawa kebaikan? Kalau memang pasti 100% akan membawa kebaikan, maka silahkan dia berbicara. Tetapi setelah dia renungkan dan fikirkan, ucapannya pasti akan membawa dampak buruk, maka dia wajib untuk diam. Kalau memang dia ragu, nggak tahu ini akan membawa dampak buruk atau dampak yang baik, maka saat itu kata Imam Nawawi, dia seharusnya diam. Sebab Nabi mengatakan orang beriman kepada Allah dan hari akhir berucap baik atau diam. Artinya yang betul-betul dia bisa pastikan baik, dia berbicara. Tapi yang dia tidak bisa pastikan, dia diam. Yakin pasti akan berdampak buruk, atau ragu tidak bisa memastikan kebaikannya, saat itu dia diminta untuk diam. Kalau ingin selamat, wa fi somti salama, di dalam diam terdapat keselamatan kita. Berapa banyak orang yang menyesal karena ucapannya, tetapi orang yang diam nggak perlu menyesal, sebab dengan diamnya dia selamat. Karena itu hadirin, jaga mulut kita, jangan main asal bicara. Berapa banyak kita anggap sepele, sampai biasa aja, sampai itu nggak terlintas di benak kita ngomong apa, ternyata ucapan itu ya menjadi penyebab kita dibinasakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Peperangan terjadi di berbagai tempat, apalagi sebabnya kalau bukan karena ini, karena ucapan. Kehancuran, perceraian terjadi, apalagi sebabnya kalau bukan ini. Kebencian, permusuhan, dan lain sebagainya. Terkadang orang yang berbicara, dia berbicara begitu aja asal ngomong, dia lupa ternyata dampaknya begitu besar. Makanya Nabi Muhammad SAW bilang, inna rajul la yatakallamu bi kalimah la yulgi biha balan yahwi biha fi jahannam sab'ina kharifa. Nabi SAW bilang, berapa banyak orang dia berucap satu kalimat, dia nggak ambil pusing dengan tuh kalimat, satu kata, dia nggak ambil pusing. Ternyata ucapan yang dia ucapkan itu satu kata membuat dia terombang-ambing, dibakar di dalam jurang api neraka selama 70 tahun tuh belum sampai ke dasarnya, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-lisan nih, lisan aduwul insan. Karena itu coba kita belajar sekarang tuh diam, belajar diam, nggak bakal rugi. Cuman terkadang nih mulut nih penyakit yang paling berat nih dia lisan. Terkadang hatta ulama nggak bisa jaga mulut. Karena itu kita kalau mau ngomong berpikir, merenung, jangan sembarangan. Bakal dibahas di sini banyak hal, di antaranya ghibah, di antaranya namimah, di antaranya kadzib. Ya, itu namimah. Nabi SAW bilang la yadkhulul jannatal gattat, nggak bakal pernah masuk surga al-gattat. Sahabat nanya, siapa itu gattat ya Rasulullah? Gattat itu orang yang tukang namimah, bawa omongan dari sini ke sini untuk memecah belah. Kita dengar gitu biasa kan? Anda kasih tahu contoh nyata di tengah-tengah kita, tahu apa? Ini namimah. Kita terima berita di handphone kita tentang keburukan orang, terus kita forward ke orang lain. Itu dia namanya namimah. Namimah itu definisinya, tahu apa? Naglul kalam lil ghair ligos dil ifsad. Memindahkan omongan dari satu orang ke orang yang lain demi untuk memecah belah, demi untuk menebar permusuhan. Kita kan sering suka terima omongan dari orang,
tentang keburukan, katakan penguasalah, pejabatlah, atau siapapun. Begitu kita terima, ya, kita kirim ke orang lain. Tuh hadhihi namimah bi'ainiha. Itu namimah yang sesungguhnya. Dan ulama bilang, ini mohon maaf nih, ini bukan ucapan saya, ini ucapan ulama. Biasanya itu orang yang terus-menerus melakukan dosa namimah biasanya bukan anak halal. Na'udzubillah. Itu ulama yang bilang begitu. Jadi nggak sembarangan kita main asal ngomong. Contoh lagi, ngucapin keburukan orang lain, ghibain orang, ngejelekin orang. Kita kalau duduk ceritain tentang orang, kita kira tuh biasa. Nggak biasa. Tahu perzinaan? Perzinaan kan, fulan berzina, menyeramkan dosanya. Biar kita tahu, ghibain orang dosanya lebih berat daripada 30 perzinaan. Ghibain orang dosanya di mata Allah lebih berat daripada 30 perzinaan. Bahkan dalam riwayat bukan sekedar 30 perzinaan, lebih berat dosanya daripada seorang laki-laki berzina dengan ibunya sendiri. Hadza disebutkan di dalam hadis, bukan ucapan saya. Maka itu nih yang namanya lisan nih, hati-hati. Jangan sembarangan kita main asal ngomong. Contoh lagi lain yang sering kita dapetin, sibuk sama urusan yang bukan urusannya kita. Sibuk sama urusan yang bukan urusannya kita. Tahu gak Nabi SAW bilang apa di dalam hadis yang sahih? Beliau katakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara bentuk indah Islam seseorang adalah tatkala dia meninggalkan perkara yang bukan urusannya. Nabi memuji orang yang fokus sama urusannya, yang bukan urusannya dia berpaling. Terus Al-Imam Ibn Abi Dunya wal Imam Abu Ya'la meriwayatkan di dalam musnadnya tentang suatu riwayat, ada dari Anas bin Malik, ada satu orang laki-laki terbunuh di medan perang Uhud dari sahabat. Terbunuh di medan perang Uhud. Artinya apa? Mati syahid. Ketika dilihat jenazahnya, nggak cuma sekedar mati syahid. Ini pemuda mengikat perutnya dengan batu, menahan rasa lapar. Artinya bukan hanya seorang pejuang di medan perang, tapi juga seorang yang zuhud, yang melawan hawa nafsunya sampai dia dia ganjal perutnya dari rasa lapar. Apalagi yang kurang dari itu? Terus di atas itu semua, ibunya dia ketika dia terbunuh di medan perang diusap wajahnya oleh ibunya, dan ibunya mengatakan, hani'an lakal jannah, beruntung kamu dengan sorga, kamu seorang yang mati syahid. Ibunya bilang begitu. Apalagi yang kurang coba? Tahu gak Nabi ngomong apa? Ketika si ibu bilang begitu, Nabi langsung menegur si ibu, wa mayudriki, tahu dari mana kalau dia masuk sorga? Ini ibu digituin sama Rasulullah, ketakutan. Nabi bilang, tahu dari mana kamu dia masuk sorga? Betul dia terbunuh di medan perang, mati syahid, ya betul dia mengganjal perutnya dengan batu, tapi kamu tahu dari mana dia masuk sorga? Kamu lihat, tahu dari mana? Kata Rasulullah. Si ibu ketakutan bilang, saya nggak tahu ya Rasulullah, saya hanya sekedar berharap. Ya jangan mengklaim seperti itu. Terus Nabi bilang, la'allahu kana yatakallamu fima la ya'ni. Nabi bilang, siapa yang tahu, mungkin dulu dia waktu hidup di dunia sibuk berbicara dengan urusan yang bukan urusannya. Itu kata Nabi. Itu yang digarisbawahi oleh Rasulullah tentang perkara yang tercela, sekalipun matinya terbunuh di medan perang Uhud. Tapi ketika ada penyakit di lisannya, oh berbahaya. Sampai Nabi menegaskan itu. Tahu dari mana dia masuk surga? Bukankah dia dulu waktu hidup di dunia sering berbicara hal yang bukan urusannya? Jadi nggak sembarangan. Tahu gak? Ini mohon maaf, ini
saya ingin sampaikan, karena ini sering terjadi dan kita anggap remeh, dan terkadang ini terjadi dilakukan oleh kadang ulama, kadang ustadz. Hal yang saya katakan menandakan perangai yang tidak baik. Contoh apa? Dia sama dia temannya nih, kadang ustadz, lo dengar gak kabar? Apaan? Fulan kawin lagi. Ya mohon maaf, ini sering terjadi. Temennya, tahu gak? Ini salah satu bentuk namimah. Dan ini bukan urusan dia. Kita orang kadang ngomong kayak begitu tuh, ya sekedar kagak ada tujuan kadang. Bener, kagak waras. Nggak ada tujuan. Dia ngomong kayak begitu, dia jadi bahan tertawaan. Ternyata tuh dampaknya dia sama lakinya bercerai gara-gara tuh ucapan. Dia nggak ambil pusing, cuman bisa ketawa. Dan ini perkara bukan urusannya dia. Ini sebagai contoh yang sering terjadi. Hal yang lain, ya, kita sibuk ngomongin politik, sibuk ngomongin politik. Fulan naik, fulan turun, fulan korupsi, fulan begini dan begitu. Urusan politik, waduh, kalau udah duduk panjang lebar. Terus urusan ente atau bukan? Bukan. Ente bisa ngerubah? Enggak. Waktu berjam-jam habis cuma ngomongin begitu. Ada nih yang disebut sama Nabi malayani. Dia sibuk sama dosanya orang, sedangkan dia nggak pernah mikirin dosanya dia sendiri. Dan ucapan itu tuh, ucapan yang dia ucapkan tuh, itu merupakan hal yang sangat tercela di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal kalau waktunya dia habiskan untuk zikir kepada Allah, untuk menyebutkan tentang sosok Nabi Muhammad, lebih berguna bakal dia daripada sibuk sama urusannya orang. Kita punya urusan yang harus kita selesaikan. Tahu apa? Urusan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu lebih penting untuk kita omongkan daripada urusan yang bukan urusannya kita. Masuk ke ranah privasi orang lain, itu kita nggak dihalalkan. Jangankan kita jadikan sebagai bahan perbincangan, kita ngintip dari luar, pintu rumah orang kebuka, kita ngintip ke dalam, hadza dilarang oleh Nabi Muhammad SAW. Itu sangat dilarang. Berarti maksudnya apa? Kita masuk ke ranah privasi orang lain. Mata kita ngelihat pintu yang ngablak kebuka, kita lihat ke dalamnya, dilarang oleh agama. Bagaimana halnya menjadikan ranah privasinya orang sebagai bahan pembicaraan? Ada dosanya besar di sisi Allah. Wa hal yakubun nas fin nari ala wujuhim aw ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Maka itu mohon maaf agak pedas sedikit, cuman ini yang sering kita lihat bahkan di tengah-tengah kita, yang harus kita perbaiki. Nggak sepatutnya kita seperti ini. Sampai hari Sabtu yang lalu di Majelis Roha Wakaf saya jelaskan tentang hal ini. Kebetulan pembahasan yang sama tentang ini. Kadang orang barat yang nggak beriman, perangai mereka, etika mereka tentang privasi orang lain lebih terpuji daripada etikanya kita. Mereka urusan privasinya orang nggak berani masuk. Itu orang barat yang nggak beriman. Cuman kadang kita nggak punya perangai yang baik dalam hal ini. Kita dengan mudah masuk ke ranah privasinya orang lain dan mengumbar kepada halayak ramai tentang privasinya orang lain. Padahal itu dilarang oleh Nabi besar Muhammad SAW. Karena itu, ini Habib Abdul Haddad ngingetin kita, jaga mulut kita. Sebab ini yang paling dominan yang menjerumuskan orang ke dalam api neraka. Yang selamat, dia bakal diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita sebagai orang-orang yang bisa menjaga lisan dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sedikit lebih baik. Saya rasa cukup sampai di sini. Habib Jinan bilang tambahin lagi cabainya, enggak berani lagi, udah cukup. Cuman intinya ya kita perbaikin. Ya mohon maaf, ini perangai nggak baik. Ya kalau boleh saya ngomong, kadang kita suka mulut, benar mulut.
main kita tuh ngecap orang dengan mulut kita, memvonis orang, padahal kita bikin hal yang lebih buruk dari dia. Ada abiyat, saya lupa ujungnya, arun alaika idza la tanha an khuluqin anta fa'iluhu wa ta'ti mithlahu arun alaika idza fa'alta azim. Syuf, kamu mencaci orang karena perangainya yang tidak baik, padahal kamu melakukan perangai yang sama seperti dia atau lebih buruk dari dia. Contoh apa? Dalam daras subuh tuh kita ingatkan, terkadang kita dengan mudah tuh menjudge orang lain, memvonis orang lain. Kita bilang, nih maaf nih, saya ngomong begini nih karena ini terjadi di tubuh kita, kita nganggap diri kita, wah ahli sunnah wal jamaah, kita orang-orang yang cinta sama maulid, cinta sama keluarga Nabi, cinta sama Habib. Cuman kadang perangai kita nggak baik. Orang yang berseberangan dari kita langsung ngejudge dengan main asal ngomong, ah itu celana cingkrang. Main asal ngomong tuh celana cingkrang. Main asal ngomong kayak begitu seakan-akan apa sih namanya, merendahkan, padahal ini orang muslim, orang mukmin yang beriman kepada Allah. Boleh jadi dia berbeda sama kita, tapi kita nggak punya hak untuk mengucapkan ucapan macam begitu. Biar kita tahu ya, yang kita bilang tuh celana cingkrang dengan gaya merendahkan, meremehkan, menghina. Tahu gak, Nabi SAW kalau pakai pakaian sarung atau gamis itu di atas mata kaki. Hati-hati kita ngomong kayak begitu ya. Nabi dulu pakai pakaian yang menutup bagian bawahnya di atas mata kaki. Kita kalau ngucapin semacam itu, khawatir, tahu apa? Kita mencela ajaran Nabi besar Muhammad SAW. Contoh lain, suka kita ngehina jenggotnya orang, wah dia mau jenggotnya orang jenggot tuh maksudnya orang-orang yang berseberangan. Ada jenggot, ada sunnahnya Rasul. Nggak boleh kita main asal ngomong begitu aja ya, nggak boleh kita sembarangan berbicara hal macam begitu ya. Boleh jadi dia berbeda dengan kita, tetapi dia ngamalin ajarannya Rasulullah, kita nggak ngamalin, terus kita main ngejudge begitu aja, haram hukumnya. Nah ini saya katakan demikian karena memang ini kita saksikan di tubuhnya kita, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, jamaahnya kita, yang harus kita perbaiki. Nggak seharusnya kita seperti ini. Mereka kadang orang-orang yang berseberangan itu masih bisa jaga mulut daripada kita. Benar. Karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, jaga nih mulut. Jangan sembarangan main ngomong. Ya, kalau enggak kita yang rugi nantinya. Makanya Allah Ta'ala bilang di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusiba qauman bijahalatin ala ma fa'altum nadimin, katanya Allah Ta'ala. Jangan kita itu main asal ngomong, terima berita kita main percaya aja, terus kita tindak lanjutin, akhirnya ente nyesel di belakang. Di kemudian hari ente nyesel dan gak ada gunanya penyesalan. Jaga mulut, paling enak diam. Ada satu lagi nih, mohon maaf, ini benar-benar kurang ajar. Tahu gak kenapa? Ada satu kejadian di luar sana. Fenomena apa? Tahu-tahu nih orang datang ke kita, Habib, menurut Habib kejadian ini pendapatnya Habib bagaimana? Kan ada orang nggak sehat. Katakan ada orang-orang korupsi, heboh di luar sana. Datang satu orang ke kita, Habib dengar gak berita tentang korupsinya si fulan? Pendapatnya Habib bagaimana? Tahu gak? Ini ucapan nih, kalau saya kasih komentar, saya masuk neraka. Ini orang mau ngejerumusin saya ke dalam neraka. Saya teringat ya, orang kayak begini nih datang ke Habib Jindan. Ucapan Habib Jindan, bukan saya pelakunya, mendingan tanya sama yang bersangkutan. Benar, kan aneh. Yang bikin dosa dia orang nanyanya ke kita, nggak waras. Yang bikin dosa orang lain terus nanya kita tentang pendapat kita. Tanya sama yang bersangkutan, apa urusannya kita? Kita punya kesibukan sama Al-Quran
Kita punya kesibukan sama penghambaan kepada Allah, yang urusan kita, urusan dosanya orang kita gak punya urusan. Dia yang bakal dihisap sama Allah. Ini kadang suka begitu. Pendapatnya Habib bagaimana? Kita milih yang mana, Habib? Bukan urusan ane, urusan ente. Yang memilih nyoblos ente, kenapa nanya mana? Ane kalau nyebut sesuatu, ane bakal dituntut sama Allah hari kiamat. Ane dia mana selamat. Nah ente maksa ane untuk ngomong, ente maksa ane untuk terjerumus dalam api neraka. Cuman kadang ugul Allah lah bariha, akal yang disesatkan oleh Tuhannya. Karena itu nih lisan bentuknya mungil, tapi dampaknya besar. Mudah-mudahan Allah jaga kita, Allah jadikan kita bisa menjaga lisan kita ini. Kalau kita berhasil kita jaga, kita selamat dunia dan akhirat. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah selamatkan kita di dunia dan di akhirat ya Rabbal Alamin. Udah cukup Habib, banyak sih. Kelas ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الزم باب ربك واترك كل دون واسأله السلامة من دار الفتون.